Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tassalifia Rizkita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship, dan citizenship education. Apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dalam sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama, sumber nilai dan pedoman. Penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif. Yang kedua, menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani.
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa selaku warga negara untuk memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan cinta tanah air, dan wawasan kebangsaan untuk kesadaran berbangsa dan mempunyai ketahanan nasional, serta pola pikir sikap yang komprehensif, integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sejak 1960-an sampai saat ini. Pertama ada kewarganegaraan spesifik, SMA atau SMP 1960, SD 1960-an, SMP kewarganegaraan atau PKI, SD 1968, dan PPSP 1970. Yang ketiga ada pendidikan moral Pancasila atau PMP, SD, SMP, SMU 1975, dan 1980. Pancasila, PT 1970-an sampai sekarang. Pendidikan kewirausahaan, PT 1960-an sampai 2001. Pendidikan kewarganegaraan, PT 2002 sampai sekarang. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, SD, SMP, SMU 1994 sampai sekarang. Pendidikan kewargaan IAIN atau STAIN 2002 sampai sekarang atau lulusan. Dan yang terakhir pendidikan kewarganegaraan SD, SMP, SMU, PT. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Istilah pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia, Civic Education USA, Citizenship Education UK, Education Civics Mexico, Sachsen-Erich Jerman, Civics Social Studies Australia, Social Studies USA New Zealand, Life Orientation Afrika Selatan, People and Society Hungaria, Civics and Moral Education Singapore, Observatory, Pendidikan Sivik Malaysia, dan Fukarolik Jamiatin Uzbekistan. Ini adalah contoh kasus yang saya ambil, yaitu pemicu lunturnya nilai Pancasila pada generasi milenial. Smartphone merupakan buah dari teknologi, perangkat yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari saat ini. Smartphone lahir dari perkembangan zaman yang terus berkembang seiring jalan. Namun hal tersebut juga menjadikan nilai Pancasila perlahan-lahan terkikis dan melemah di kalangan anak muda, dan dengan cepat terpengaruh oleh berbagai informasi yang sebenarnya belum jelas. Hal tersebut juga mempengaruhi karakter para generasi penerus bangsa, yang seharusnya memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, namun berubah menjadi generasi yang acuh pada negaranya sendiri. Tidak luput dari peran pendidikan dan juga lingkungan sekitar.
Generasi muda yang memiliki sikap nasionalisme, patriotisme, dan potensi akan mampu memenuhi potensinya, mampu menghadapi semua tantangan dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ia hadapi. Namun ada pula kaum muda telah melakukan hal yang membuat negara ini semakin buruk. Dan banyak di antaranya telah terjadi. Tantangan juga permasalahan yang begitu kompleks sehingga tidak dapat dihadapi oleh generasi kita. Oleh karena itu, mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa hanya akan menjadi angan saja. Indonesia saat ini menghadapi era globalisasi ekonomi yang kompleks. Agar dapat menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, kita sebagai mahasiswa harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri maupun komunitas, konflik antar pribadi dan antar kelompok dilakukan secara damai dan demokratis. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan bisa masuk dan dikembangkan mengenai keterampilan pengucapan masalah wisata termasuk konflik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Syahira Fedi dengan NPM 21110110005 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai identitas nasional. Berikut adalah tujuan dan juga pencapaian jika membaca mengenai presentasi ini. Yang pertama adalah kita mengetahui mengenai pengertian dari identitas nasional. Yang kedua, kita mengetahui pentingnya memiliki identitas nasional di suatu negara. Yang ketiga, kita dapat mendeskripsikan identitas nasional yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dan yang keempat, kita mengetahui identitas of culture yang dimiliki oleh Indonesia. Berikut adalah table of contents yang ada dalam presentasi saya pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian identitas nasional. Yang kedua adalah faktor pembentukan identitas nasional. Yang ketiga, faktor pendukung identitas nasional. Yang keempat, tujuan dan fungsi identitas nasional. Yang kelima, bentuk identitas nasional Indonesia. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah masalah identitas nasional dan solusinya. Yang pertama adalah identitas nasional itu sendiri. Identitas nasional dapat diartikan sebagai suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khas itu terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, kita bisa mengetahui bahwa identitas nasional berasal dari dua kata. Yang pertama adalah identitas, dan kata yang kedua adalah nasional. Identitas sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata identity, atau artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa lain yang membedakannya dengan yang lainnya. Dan nasional berasal dari kata Inggris berarti nation, yang artinya adalah bangsa. Jadinya identitas nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Berikut adalah faktor pembentuk identitas nasional. Kita semua tentunya sangat mengetahui bahwa lahirnya suatu identitas nasional bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, dan keunikan yang sangat didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Dalam presentasi saya pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang 4 faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama adalah primordial. Primordial ini meliputi faktor ikatan kekerabatan atau darah, dan keluarga, kesamaan suku, bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua adalah sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat atau kesamaan ideologi yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dalam suatu bangsa. Dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mengajak bangsa untuk saling bersatu dalam adanya perbedaan di Indonesia. Dan faktor keempat adalah sejarah. Jadinya karena kita memiliki persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, itu dapat melahirkan solidaritas yang dapat membentuk identitas nasional bangsa Indonesia itu sendiri.
Berikut adalah faktor pendukung identitas nasional. Faktor pendukung identitas nasional dibagi menjadi dua. Kita dapat melihat dari sebelah kiri, yang pertama adalah faktor objektif, atau faktor yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis Indonesia itu sendiri. Dan faktor yang kedua adalah faktor subjektif, berupa historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berikut adalah karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional Indonesia yang pertama adalah kesatuan Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke, sekitar 17.000 pulau, di mana setiap pulaunya memiliki adat istiadat, kebudayaan, serta bahasa yang berbeda satu sama lainnya, tetapi semuanya bersifat satu. Karakteristik yang kedua adalah persamaan nasib. Seperti faktor pendorong tadi, persamaan nasib juga membantu rakyat Indonesia untuk merasakan pedihnya penjajahan, sehingga muncul perasaan senasib dan keinginan untuk sama-sama terlepas dari belenggu penjajahan. Faktor yang ketiga atau karakteristik yang ketiga adalah keinginan untuk merdeka. Akibat adanya persamaan nasib sebelumnya, muncullah kesamaan keinginan untuk lepas dari penjajahan yang dapat mendorong seluruh penduduk Indonesia untuk sama-sama berjuang merebut kemerdekaan. Berikut adalah tujuan dan fungsi identitas nasional. Tujuan yang pertama adalah identitas nasional dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, karena menjadi merek yang mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah menjadi pembeda dari bangsa lain, karena identitas nasional berarti jati diri yang dimiliki oleh bangsa yang berbeda dari bangsa lainnya. Yang ketiga adalah landasan negara. Jadi identitas nasional merupakan suatu landasan negara dijadikan sebagai panduan dan pegangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu negara. Dan yang keempat adalah identitas negara. Jadi dengan adanya identitas negara, suatu negara memiliki ciri khas tertentu yang menjadikan negara Indonesia khususnya menonjol di antara negara lainnya. Berikut adalah bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama adalah bendera negara Sang Merah Putih. Kita dapat melihat di bendera sebelah kiri, itu adalah bendera Sang Merah Putih atau bendera kebangsaan Indonesia. Warna merah yang terdapat dalam bendera berarti berani. Warna putih berarti suci, dan warna merah juga berarti berani yang melambangkan tubuh manusia. Dan putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Kedua arti warna tersebut saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang dijahit oleh Ibu Fatmawati atau istri Presiden Soekarno. Yang selanjutnya adalah identitas nasional Indonesia mengenai bahasa negara Indonesia atau bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu kala dan sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bahasa tersebut telah dipergunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Kemudian bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, yang digunakan sebagai bahasa Persatuan Negara Indonesia. Identitas nasional selanjutnya adalah lambang negara atau Garuda Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945, dalam rapat Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang anggota panitia bernama Prada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945, dibentuklah Panitia Indonesia Raya. Panitia Indonesia Raya ini bertugas untuk menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Dan Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan sekretaris umumnya ialah Muhammad Yamin. Berikut adalah ciri-ciri lambang negara Garuda Pancasila.
Jumlah burung Garuda Indonesia melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti 45 helai bulu di leher merujuk kepada tahun 1945, 17 helai bulu pada masing sayap merujuk kepada 17 Agustus, dan 19 helai bulu di bawah perisai merujuk pada tahun 1900-an, dan 8 helai bulu pada ekor merujuk kepada bulan Agustus. Sebelah kanan, pada dada Pancasila terdapat 5 simbol-simbol yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah simbol bintang, yang berarti adalah ketuhanan Maha Esa atau Indonesia menganut prinsip menganut satu Tuhan atau monoteisme. Dan yang kedua adalah rantai, itu berupa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, yaitu adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah banteng, yang berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, padi dan kapas, yang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah identitas nasional Indonesia selanjutnya, yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dinyanyikan pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. Berikut adalah lagu Indonesia Raya yang sudah kita dengar, yang memberikan semangat kita untuk bersatu menjadi satu kesatuan negara yang padu. Selanjutnya, identitas nasional selanjutnya yang kita punya di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD sendiri disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hukum Dasar Negara RI dan juga sebagai identitas nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah identitas nasional berupa kebudayaan daerah. Kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, yang berarti bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, yang berjumlah 1.340 suku bangsa, dengan jumlah bahasa 724 bahasa, dan jumlah budaya sejumlah 7.241 karya budaya. Dengan jumlah ras di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama adalah Papua Melanozoid, Negroid, Wedoid, dan Melayu Mongoloid. Masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau serta berbicara dalam ragam bahasa, mempunyai budaya daerah, kemudian budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional. Berikut adalah kebudayaan daerah Indonesia.
kita bisa melihat bahwa setiap daerah memiliki ciri khas atau jati diri yang berbeda-beda di setiap daerahnya yang membuat Indonesia menjadi suatu negara yang menonjol dengan kebudayaan yang tak akan habisnya. Seperti Siger dari Lampung, rumah joglo, rumah gadang, adat Betawi, dan adat lainnya adalah kebudayaan daerah Indonesia yang menjadi ciri khas jati diri suatu bangsa Indonesia itu sendiri. Kita akan melanjutkan kepada table of content yang terakhir, merupakan permasalahan identitas nasional di Indonesia. Kita mengetahui dengan pasti bahwa identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan ciri khas dari bangsa lainnya. Berdasarkan pengertian demikian ini, maka setiap bangsa di dunia akan memiliki identitas sendiri-sendiri yang menyesuaikan dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hal tersebut telah mendorong terjadinya berbagai perubahan dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan ini mengarah kepada perubahan yang bersifat negatif, berupa masuknya nilai-nilai barat yang menumpa arus globalisasi ke kalangan masyarakat Indonesia yang merupakan suatu ancaman bagi budaya asli yang mencitrakan loyalitas atau lokalitas khas daerah di negeri ini. Permasalahan yang kita miliki akan tergerusnya identitas nasional oleh masalah globalisasi di daerah digital, saya memiliki solusi untuk masalah ini. Berikut ada 3 solusi yang dapat saya lampirkan dalam presentasi ini. Solusi yang pertama adalah mengembangkan nasionalisme. Dalam mengembangkan nasionalisme, ada contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, seperti menggunakan produk atau barang teknologi dari dalam negeri. Dengan menggunakan produk atau barang dari dalam negeri, hal tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga kita sebagai rakyat Indonesia terhadap produk yang dimiliki oleh dalam negeri itu sendiri. Yang kedua adalah pendidikan nasionalisme sejak dini. Kita sendiri mengetahui bahwa pendidikan nasionalisme sangatlah penting untuk ditanamkan sejak dini, terutama dari masa kanak-kanak. Karena anak merupakan aset suatu bangsa yang nantinya dapat memperkenalkan seperti apa itu Indonesia kepada dunia luar melalui teknologi. Oleh karena itu, pendidikan nasionalisme sejak dini sangatlah penting. Yang ketiga, solusinya adalah bela negara. Bela negara sendiri merupakan suatu hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal itu juga membuktikan bahwa bela negara sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara untuk melakukan tindakan ini demi ketahanan dan eksistensi negara, apalagi di era digital atau cyber saat ini. Berikut adalah ketiga solusi yang dapat saya presentasikan dalam presentasi saya. Kita berada pada akhir presentasi, yaitu berupa kesimpulan dari presentasi saya. Kesimpulan dari presentasi saat ini menjelaskan bahwa identitas nasional merupakan ciri yang sangat khas yang dimiliki oleh suatu negara, membuat bangsa memiliki perbedaan yang signifikan dengan bangsa lainnya. Identitas nasional merupakan salah satu syarat untuk dilakukannya suatu interaksi dalam hubungan internasional. Maka dari itu kita dapat mengetahui bahwa nasionalisme merupakan faktor yang sangat penting dan memiliki manfaat untuk membedakan dan memiliki kaitan yang erat terhadap suatu aktor satu dengan aktor yang lain dalam interaksi hubungan internasional, khususnya dalam hubungan berinteraksi masyarakat Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Berikut adalah akhir dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam